Bahtiar, mungkin perlu saya sampaikan di sini biodata Bapak Andang Bahtiar. Beliau adalah lulusan dari Teknik Geologi ITB. Dia mengambil S1, S2, kemudian S3 di ITB, S2 di tempat yang lain. Beliau aktif di kegiatan sebagai penasehat IAGI dan juga sebagai dosen sebelumnya di sedimentologi. Kemudian komite eksplorasi. Beliau adalah Dewan Energi Nasional pada tahun 2014 sampai dengan 2017 dan sekarang adalah Direktur Eksplorasi di Morel Prom gitu ya Pak ya. Penasehat senior Presiden Direktur Pertamina Internasional dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Mungkin seperti itu biodata Pak Dr. Andang Bahtiar. Mungkin bagi rekan-rekan yang nanti dalam sesi mendengarkan pemaparan tersebut ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom baik di Zoom ataupun di YouTube live streaming. Kemudian nanti kita akan atur pertanyaan tersebut dan kita akan sampaikan kepada Bapak Andang Bahtiar. Mungkin seperti itu. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Bapak Dr. Andang Bahtiar untuk menyampaikan pemaparannya. Silahkan Bapak. Terima kasih Mas Muhammad. Saya mau share screen. Jadi silakan Bapak. Oke, screen saya sudah terlihat? Udah terlihat Pak Andang Bahtiar. Mas Andi kelihatan juga kan ya? Siap, kelihatan Mas. Ya. Oke. Silakan Pak Andang. Silakan Pak Oke, Andang. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat terhormat sekali diundang oleh IATMI UAE ini, jadi Uni Arab Emirates ini untuk bicara tentang kebijakan energi luar negeri, bidang migas untuk ketahanan energi Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan salam sekali lagi dan salut dan hormat buat Pak Hussein Bagis, adik bapak itu teman saya dulu mulai dari Dewan Energi dan sebagainya. Ini kakaknya ini luar biasa ini, jauh lebih luas ini jangkauannya kemana-mana. Dari upstream downstream di handle semua. Mudah-mudahan terus bisa bantu Indonesia dari luar, Pak Husin. Kemudian juga Pak John, Bro John ini masa depan Pertamina dari tangan beliau ini. Kemudian dan juga terutama banyak sekali program-program yang saya bicarakan ini nanti kaitannya dengan Pertamina juga sebenarnya.
Kemudian juga kawan-kawan IATMI UAE dan juga Andi Baikuni ini terutama yang kontak-kontak dengan saya selama ini, dan tak lupa juga buat Mas Muhammad ini yang jadi moderator. Kemudian yang kedua saya ingin ceritakan, saya sudah sampaikan juga di flyer kalau nggak salah yang ditulis oleh Pak Andi, Mas Andi Baikuni juga, bahwa ini adalah hasil kerja sebelum saya 3 tahun terakhir ini ada di Paris. Jadi tahun 2017 saya keluar dari Dewan Energi Nasional. Kemudian pada waktu itu saya menginisiasi beberapa studi dalam kaitannya dengan hal-hal berupa kebijakan, gitu. Salah satunya adalah kebijakan energi luar negeri, yang kemudian akhirnya jadi buku. Ketika itu dibikin konsepnya dan sebagainya, itu bukan hanya saya sendiri, tetapi juga dengan anggota DEN yang lain, cuma inisiasinya dari saya, dan juga terutama staf-staf dari DEN, yang merupakan think tank kita yang ada di situ, cari data dan sebagainya. Dan saya lihat di daftar hadir itu ada Pak Abadi Purnomo. Jadi ketika saya sudah keluar dari DEN, Pak Abadi Purnomo itu yang meneruskan, dan juga ada Pak Tumiran juga ada di daftar hadir tadi itu, yang merupakan anggota DEN juga dari unsur pemangku kepentingan. Jadi kami 8 orang itu dari unsur pemangku kepentingan, ditambah dengan 8 dari wakil-wakil dari menteri. Itu juga membuat DEN itu menjadi seimbang satu dengan yang lain, wakil dari masyarakat dan wakil dari pemerintahan. Nah, ini adalah hasil kerja dari kami, dari wakil dari masyarakat yang saya inisiasi, yang di backup full oleh kawan-kawan dari staf di Dewan Energi Nasional, salah satunya yang dipimpin oleh Ibu Mustika Pertiwi, saya lihat juga tadi ada di daftar hadir juga. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, mungkin ada kawan-kawan yang ada di sini dari DEN juga bisa jawab, kelihatannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga di dalam mekanisme Dewan Energi Nasional, itu ada hal-hal yang sifatnya dibicarakan di rapat, kemudian ditarik ke sidang anggota, kemudian bisa sampai ke sidang paripurna dengan Presiden Jokowi. Kebijakan energi luar negeri bidang migas untuk ketahanan energi Indonesia ini bukunya sudah dibikin, tetapi sampai saya keluar dari DEN, berhenti waktu itu, dan sampai kalau nggak salah DEN 2014-2019 juga selesai bertugas, belum pernah ada sidang anggota yang walaupun ini sudah diusulkan untuk membahas ini secara penuh, tetapi bukunya sendiri sudah diedarkan ke Presiden, ke Seknek, dan juga ke menteri terkait pada waktu itu, karena terus dianggap sebagai bagian dari aspirasi dari DEN, anggota unsur pemangku kepentingan dari masyarakat, dan sudah dibicarakan bersama dengan wakil dari pemerintah, tapi belum masuk ke sidang anggota, belum masuk ke sidang paripurna dengan Presiden. Ya, mudah-mudahan dengan ini diungkapkan lagi, gitu, terus aspirasi ini bisa bergema, bergaung di kawan-kawan yang lain, karena ini menjadi penting untuk terus-menerus disuarakan, gitu. Kita harus punya suatu kebijakan yang kita anut bersama sedemikian rupa sehingga arahnya jelas. Seperti tadi diharapkan oleh Pak John Simamora, bahwa ini kayak gimana sih pemerintahan ini menghadapi ini semua, dan ini sifatnya aspiratif dan sebenarnya in some way sudah sampai ke berbagai macam pihak, termasuk ke istana, gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang namanya juga buku putih, bukan aturan baku bentuk hukum, tapi buku putih itu artinya arah kebijakan yang dari presiden ke presiden berikutnya itu bisa dipakai, bisa enggak, tergantung dari apakah visi dan misinya sesuai atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, baiklah, saya akan mulai. Slide-nya ada 45 persis, saya juga akan bikin 45 menit kurang dari itu, dan kemudian nanti kita akan tanya jawab, dan seperti Pak John tadi katakan, mudah-mudahan IATMI juga mengabsorb ini, kemudian nanti menggaungkan kembali supaya kita bisa lebih tahan energi kita ke depan dengan usulan-usulan yang saya lemparkan sebagai usulan aspirasi Dewan Anggota Dewan Energi Nasional. Baiklah, saya bagi menjadi beberapa hal, yaitu latar belakang 1, 2, kemudian langsung isinya pokok kebijakan energi luar negeri di bidang migas, dan kemudian nantinya rekomendasi. Nah, sebagai bahan pertimbangan juga, nanti di akhir acara ini juga bukunya sebenarnya ada, PDF-nya ada,
Anda yang berminat nanti bisa mendapatkan PDF itu dari panitia. Silahkan nanti Pak Andi Bagong itu membaginya. Oke, saya akan mulai dengan latar belakang permasalahan ketahanan energi di bidang migas dan kemudian permasalahan kebijakan luar negeri di bidang energi. Jadi dua hal, ketahanan energi, terus yang kedua adalah kebijakan luar negeri. Apa saja permasalahannya itu. Sehingga melatar belakangi pembuatan buku putih ini. Yang pertama, tentunya kita tahu bahwa kita punya undang-undang migas, kita punya undang-undang energi, yaitu undang-undang 30/2007, kemudian ada kebijakan energi nasional berupa PP, yaitu peraturan pemerintah 9/2014, di mana di dalamnya disebutkan ada energy mix ini. Jadi energy mix ini menunjukkan bahwa kita nantinya aspirasi kita di energy mix ini. Dan energy mix ini sudah dibikin di kebijakan energi nasional tahun 2014. Ketika saya masuk jadi anggota DEN sudah ada di situ. Jadi sudah jadi PP waktu itu. Yang satu-satunya PP atau peraturan pemerintah yang dalam pelaksanaannya, dalam pengundangannya atau dalam legalisasinya itu butuh persetujuan paripurna DPR. Nah, di situ disebutkan bahwa aspirasi kita adalah menjadi energi lebih hijau. Kalau Anda lihat ini hijau ini adalah EBT di situ. Waktu itu 2016 saya masukkan yang update ini ada 7,7%, kemudian 2025 23%, kemudian 2050 31%. Jadi aspirasi kita hijau, tapi prinsipnya kalau kita lihat ini pragmatisme kita merah, coklat, dan biru. Apa itu merah? Merah adalah minyak, coklat adalah batu bara, biru adalah gas. Jadi seperti Anda lihat tadi Pak John mengatakan 10-15 tahun lagi, bahkan sampai 30 tahun lagi, itu aspirasi kita memang hijau, tetapi kenyataan perencanaan kita untuk energy mix masih merah, coklat, biru. Jadi masih migas masih ada. Anda bisa lihat itu masih 44% di situ. Jadi bukan 10-15 tahun lagi. Ini secara nasional kita merencanakan memang seperti itu. Jadi untuk 2019 ini ada data terbarunya, Anda bisa lihat ada perubahan situ. Jadi migas pertama kali sekitar 57% gitu ya, 2016. Kemudian dia turun dari 53% gitu 2019. 2025 diharapkan 45%. Tapi Anda bisa lihat 2050 ya kurang lebih segitu aja lah migasnya, 44% gitu. Jadi masih ada di situ lah. Aspirasi kita energi hijau bersih terbarukan, tapi pragmatisme kita, bauran energi kita di PP ini masih minyak, batu bara, dan gas alam, bahkan sampai 30 tahun mendatang. Nah, banyak juga suara-suara terutama untuk merevisi kebijakan energi nasional kita, karena sudah dianggap obsolete gitu ya, karena sekarang 2020 data dari pembuatan ini, energy mix ini sendiri, itu 2009, 2010, jadi udah 10 tahun obsolete, apalagi perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sudah tidak 6-7% lagi, tapi bahkan sekarang udah jadi 0% mungkin. Ya. Bank Dunia mengatakan seperti itu. Jadi banyak yang harus dievaluasi di situ atau direvisi. Jadi termasuk usaha-usaha banyak kawan-kawan untuk memasukkan hijau ini lebih banyak. It's fine, nggak ada masalah. Jadi itu perlu diinikan. Tapi kenyataan yang ada sekarang itu kita masih banyak merah sama biru, terutama coklat sih. Batu bara kita ini masih banyak dipakai dan juga diinikan keluar. Kemudian kalau kita lihat masalah ketahanan energi ini kaitannya dengan penurunan produksi dalam negeri dan peningkatan impor migas. Kalau tadi kenapa saya tunjukkan itu, kita masih tergantung terhadap energi fosil. Ini masih tinggi. Yang kedua adalah produksi migas kita itu turun lah. Jadi kalau kita dikatakan second peak atau kita udah habis gitu ya. Nah ini kemarin itu ada usaha untuk membuat ini menjadi menjadi lebih ada peak berikutnya gitu di rencana umum energi nasional yang dibikin tahun 2017. Ini juga berdasarkan diskusi juga dengan SKK Migas, dengan Dijen Migas waktu itu, termasuk memasukkan EOR dan juga eksplorasi di situ untuk minyak, kemudian untuk gas juga seperti itu. Tapi ya setelah kita sekitar 800 ribuan barel oil per day direncanakan waktu itu tanpa mempertimbangkan adanya increment atau penambahan lebih lanjut dari banyu urip dan sebagainya, itu terus turun, kemudian baru 2020 akan coba naik lagi dari eksplorasi maupun IOR.
Tapi setelah itu kita tahu 5 tahun atau 4 tahun kemudian kita tahu bahwa ada rencana untuk membuat 1 juta barel oil per day di tahun 2030 oleh SKK Migas, tentunya dengan memasukkan ada yang penting di sini adalah ada warna apa namanya ini, warna biru hijau ini dan juga warna ungu, ya, yaitu merupakan transformasi resources menjadi reserve gitu, menjadi production, dan juga ini optimalisasi produksi program. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai gitu ya. Termasuk juga nantinya dari eksplorasi ini baru belakangan nanti akan dapat, dan juga dari IOR itu baru belakangan akan dapat. Jadi digeser terus lebih diutamakan apa yang existing dan apa yang sudah ketemu tapi belum jadi POD. Tapi tetap aja ini tantangan masih besar gitu ya, dan kita masih sangat tergantung. Ini pun kelihatannya bagus, gede, bisa sampai 1 juta barel oil per day. Itu kalau diplotkan terhadap kebutuhan berikutnya ini Anda bisa lihat. Ini tadi kita udah ngoyo itu, udah banyak sekali yang kita mau lakukan. Nah, ini masih segini, padahal kebutuhan kita sekarang kita udah impor ini. Kuning ini minyak ini sudah impor. Jadi ini kebutuhan apa namanya, kilang kita itu masih butuh yang kuning ini sampai sekarang 2020 ini kita masih impor segini nih, untuk minyak mentah. Itu kalau ada RDMP dia akan naik sedikit sampai 1,2 1,3. Kemudian rencananya kalau ada kilang baru, ada 3 kilang baru gitu, bisa termasuk Bontang, termasuk yang di Cilacap tambah lagi, kemudian di Tuban itu harusnya 2025 kita bisa sampai 2,2 juta barel gitu ya. Itu kebutuhan, itu masih kebutuhan kita. Itu kita cuma bisa produksi segini. Jadi masih 3 kali lipat dari jumlah produksi kita harus impor minyak mentah. Kalau ininya kilangnya nggak jadi, ini akan lurus saja begini. Yang sini adalah kita impor BBM, yang sebelah sini yang akan impor minyak mentah. Jadi sesederhana itu. Nah, itu masih belum ngomong soal ini grafik yang terus naik ini kebutuhan kita berdasarkan tadi itu energy mix itu sampai 2050 ketika kita masih menggunakan minyak dan gas di sini sampai 44% itu. Jadi sudah dihitung seperti ini, artinya kita pasti butuh dari luar. Ini bahkan 6 kali lipat ini 2050 kita pasti butuh dari luar. Untuk gas kita masih self-sufficient sekarang, mungkin dari 2020 ini kita butuh mulai defisit gas ini tahun ini atau mungkin tahun depan gitu ya. Tapi tetap aja kita akan butuh dari luar kalau misalnya eksplorasi ini tidak menghasilkan apapun juga. Dalam kaitannya tidak ada tambahan baru. Di sini belum dimasukkan di Masela gitu ya, yang nantinya tahun 2028 mungkin tambahan ya, di sini. Tetapi tetap aja kita masih butuh banyak di sini. Jadi poinnya adalah penurunan produksi dalam negeri, dan mau nggak mau kita akan impor migas. Kalau energy mix kita masih kayak gitu. Nah, masalah itu tadi adalah masalah energi kita sendiri. Jadi dalam konteks availability-nya kita nggak available dalam negeri, jadi harus di effortnya. Jadi ketahanan energi kan availability, kemudian affordability, kemudian accessibility dan sustainability. Availability-nya nggak ada di dalam negeri untuk sisa yang harus dikonsumsi, tetapi itu harus dari luar. Makanya untuk menjamin availability itu kita harus afford. Itu dari mana? Ya dari luar, kalau memang energy mix seperti itu. Tapi masalahnya, gimana kebijakan energi luar negeri kita? Itu terkait energi, belum ada regulasi spesifik sebagai acuan kebijakan politik energi luar negeri. Ya, nggak ada yang spesifik. Politik luar negeri bebas aktif belum sepenuhnya proaktif dijalankan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, belum secara proaktif dilakukan seperti nanti saya tunjukkan bagaimana benchmarking kita ke Cina, Amerika, India, Jepang terkait dengan proaktifnya mereka untuk membuat ketahanan energi nasionalnya itu bisa ngambil dari luar sedemikian rupa. Ini yang saya maksud proaktif seperti itu. Kemudian belum ada kebijakan diplomasi energi daerah perbatasan untuk ketahanan energi nasional. Mungkin sudah dibicarakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, mungkin dari satu menteri ke menteri lain gitu ya. Walaupun visi dan misi Jokowi mungkin sama atau presiden sebelumnya juga sama kayak gitu, tapi strategi dikaitkan dengan kebijakan secara umum itu untuk perbatasan harusnya gimana gitu. Itu nggak ada sesuatu yang tertulis yang bisa dirujuk sehingga kita bisa tahu seperti apa. Nah, akhirnya itu semua membuat
kurang informasi terkait kondisi energi Indonesia, kemudian G2G seringkali nggak klop dengan B2B gitu ya. Jadi government to government nggak klop dengan business to business, yang bisnis pergi sendiri ke sana, yang government urusan sendiri. Walaupun ada Kadin misalnya, tapi seringkali nggak jadi sesuatu juga di situ. Karena apa? Ya patokannya atau buku putihnya nggak jelas nih arah kebijakannya seperti apa. Tidak jelasnya posisi Indonesia itu sebagai penghasil energi atau eksportir atau importir gitu. Karena yang jelas migas, minyak kita sudah impor sejak 2004 itu naik eksportir. Jadi udah 16 tahun kita itu udah jadi net importir tadi saya katakan itu. Tapi untuk gas kita masih oke gitu ya, walaupun ada masalah dengan gas balance, terutama kaitannya dengan harga. Kemudian kebijakan energi luar negeri terhadap negara tertentu menjadi tidak fokus. Tidak ada arah kebijakan menetapkan negara dan atau organisasi sebagai mitra kerjasama untuk jenis energi teknologi tertentu. Tadi Pak Dubes juga mengatakan UAE, ada ADNOC, ada Mubadala gitu ya. Mungkin bisa akhirnya diminta untuk datang ke sana, tetapi the big picture itu seperti apa? Kemana saja kita harus melangkah? Apakah Timur Tengah? Apakah Timur Central Europe gitu ya? Atau Afrika? Atau Amerika Latin? Itu tidak terbaca dengan jelas gitu, sehingga di bawah itu agak susah untuk menerjemahkan itu. Dan ini kenapa saya katakan begitu ya? Saya bikin seperti ini itu juga mengundang dari Lemhanas, juga buku ini juga mengundang dari LIPI dan juga dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenhankam sebenarnya. Jadi semuanya diundang untuk membuat input tentang buku ini. Kemudian tidak ada arahan strategis tertulis dalam dokumen formal sehingga sulit untuk merujuk. Kemudian isu cadangan energi di daerah perbatasan berpotensi menimbulkan perselisihan antar negara, penetapan status di ZEI itu berpotensi perebutan sumber daya alam. Kalau kita nggak punya patokan tentang kebijakan kita di situ seperti apa, agak susah. Mekanisme kerjasama regional juga kurang efektif. Terus juga ini tidak diperhitungkannya jumlah cadangan dan produksi migas badan usaha milik negara maupun swasta di luar negeri sebagai cadangan nasional kita. Petronas itu memasukkan cadangannya di luar negeri. Thailand itu memasukkan cadangan mereka di luar negeri itu ke dalam cadangan nasional mereka, sehingga mereka punya bargaining yang kuat untuk. Nah, ini hal-hal kayak gini nih harusnya dipahami oleh pengambil keputusan, terutama dalam kaitan ini ya istana, presiden gitu, sehingga dibikin patokan-patokan untuk kebijakan ke sektor-sektor terkait. Kemudian yang kedua, belum adanya regulasi spesifik tentang kebijakan politik luar negeri tadi, saya katakan sebenarnya ada Undang-Undang 30 2007 mengamanatkan arahan umum tentang energi, yaitu kerjasama internasional di bidang energi dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional, kesediaan energi dalam negeri. Ada sebenarnya, ada. Cuma ya ini kan kalimatnya sangat tinggi gitu kan. Jadi di undang-undang hanya seperti itu, tapi arahan kebijakannya seperti apa nggak ada. Kerjasama internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan, perjanjian internasional yang menyangkut rakyat banyak gitu harus lewat DPR. Jadi sangat-sangat standar gitu. Belum ada arah kebijakan umum. Nah, sementara itu di Rencana Umum Energi Nasional di lampiran 2 di halaman 12 itu dimasukkan agak detail di situ tentang apa yang kita sebut sebagai peningkatan investasi dan pengembangan sumber energi di luar negeri oleh BUMN. Itu jelas ditulis di situ. Di situ ada di Rencana Umum Energi Nasional. Meskipun demikian ditulis di situ lampiran 3 halaman 2 lampiran 2 halaman 12 diatur program kegiatan terkait energi luar negeri. Meskipun kelembagaannya agak kurang tepat. Ini menyangkut BUMN tapi koordinatornya ESDM. Jadi agak susah juga karena kita tahu agak susah berhubungan ESDM, BUMN, mesti ada koordinasinya ya, koordinasi lewat Menko sebenarnya. Itu masalah utama sebenarnya di kita ini, koordinasi ini. Karena menyangkut BUMN mestinya koordinatornya ya Kemen BUMN bukan ESDM gitu. Tapi ya sampai sekarang apakah itu sudah jalan atau tidak, yang jelas saya belum pernah mendengar bahwasanya ada pembahasan tentang kerjasama internasional investasi dan pengembangan energi khususnya migas itu menyangkut Pertamina, Kementerian BUMN, ESDM,
terus menyasar daerah-daerah di luar negeri. Saya tidak pernah, paling nggak di berita itu diberitakan seperti itu, kira-kira begitu. Kalau itu hubungan dengan masing-masing duta besar, Pertamina menghubungi masing-masing duta besar, ya itu ke Kementerian Luar Negeri. Tetapi ada strategi besar ke arah situ, kemana saja, duta besar mana yang dihubungi, itu belum ada arahan kebijakan seperti itu. Nah, ini prioritas politik luar negeri Indonesia, seperti saya katakan sini ada, terutama kaitannya tadi itu, kalau tadi dari segi SDM-nya, sekarang dari segi Kemenlu-nya. Ada tentang hubungan luar negeri itu, di Undang-Undang 3799, prinsipnya bebas aktif. Terus ada tentang perjanjian internasional, Undang-Undang 24/2000, berpedoman pada kepentingan nasional gitu ya. Tetapi ya practicality-nya Kementerian Luar Negeri dalam konteks energi ini memfasilitasi Indonesia atau lembaga pemerintah, BUMN, swasta untuk mendapatkan sumber energi dari luar negeri. Jadi praktis sekali. Seperti tadi Pak Dubes juga mengatakan, ya udah memfasilitasi Pertamina atau Kementerian BUMN, tadi Pak Budi Sadikin kontak hampir setiap hari dan sebagainya gitu ya. Dan memastikan tidak ada hambatan dalam mengakses energi di dunia. Jadi itu salah satu yang dilakukan para duta besar kita di berbagai macam negara. Tapi arah kebijakan besarnya seperti apa? Sedemikian rupa sehingga dari Bu Retno ke bawah itu, dari menteri ke bawah, oke, kita akan prioritaskan di Timur Tengah, kita akan prioritaskan di Afrika Barat dan sebagainya untuk supaya Indonesia bisa dapat minyak dari sana dan sebagainya, sehingga kita harus beri penekanan lebih. Itu belum ada satu arah kebijakan seperti itu. Nah, ini definisi politik bebas aktif ya, saya nggak akan bacakan, di buku yang kita tulis juga ada, di situ di undang-undang juga ada. Artinya ini lebih ke penyelesaian konflik, sengketa, permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia. Itu slightly nothing to do dengan aspek bisnis ketahanan energi. Tapi yang nomor 2, Indonesia belum punya fokus konsentrasi kebijakan politik energi luar negeri terkait dengan ketahanan energi dalam negeri. Belum ada arahan kebijakan dalam menentukan negara atau kawasan yang menjadi prioritas kerjasama dalam rangka ketahanan energi nasional. Nah ini menjadi prioritas kita untuk diselesaikan gitu. Selain itu, kalau kita lihat ini ada kerangka strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019. Saya belum mendapatkan yang 2020-2024 gitu ya, mungkin masih berlaku juga. Tapi fokusnya di sini adalah kita mau jadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, paling nggak di regional maupun di sekitar tempat kita maupun di global untuk maritime state. Jadi misi diplomasi kita jelas itu maritime state, termasuk di sini disebutkan, ini saya dapatkan dari Kemenlu. Waktu itu kepala badan litbangnya datang, Pak Siwo terutama, itu memberikan bahan ini. Jadi terkait dengan Kementerian Luar Negeri, yang jelas hubungannya dengan eksploitasi sumber-sumber energi, difokuskan di maritim dan daerah perbatasan terutama, tujuan diplomasinya, untuk tujuan kebijakan kerjasama internasional di bidang energi juga masuk di situ, jadi menjadi target gitu. Tapi arah kebijakan umumnya, terutama yang antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, ESDM, di bawah koordinasi Presiden dengan membuat arah kebijakan umum, itu masih belum ada. Ini kalau kita mau melihat kebijakan luar negeri bidang energi, matchingnya dengan prioritas politik luar negeri Indonesia yang 2015-2019, kita bisa lihat diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat. Ini ada kebijakan diplomasi migas nasional negara tetangga di perbatasan yang juga ditulis di buku putih ini, harusnya seperti apa. Kemudian kebijakan prioritas migas luar negeri, negara mana saja yang perlu kita sasar untuk itu, dan kebijakan inkorporasi Indonesia di luar negeri di bidang migas. Jadi secara korporasi, perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta, seperti apa yang harus bisa bergabung di situ. Ini semua mestinya juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi yang kuat sebagai targetan sasaran strategis dari prioritas politik luar negeri dari Kemenlu. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, di mana saya bahas sedikit tentang 3 parameter untuk mengevaluasi kondisi non migas nih, negara prioritas hubungan bisnis migas luar negeri Indonesia. Jadi tadi Pak John juga mengatakan arahan-arahan dari Pak Dubes atau dari Kementerian Luar Negeri, negara mana itu yang fragile states index-nya tinggi, rendah, country risk assessment map-nya seperti apa, kemudian new displacement by conflict and disaster-nya seperti apa. Ini ada tiga parameter map yang kami juga waktu itu dicerahkan oleh
Pak Siwo dari Kemenlu pakai ini Pak kita untuk melihat country risk, kemudian fragile state index dan juga fragile state index, maaf, dan juga adanya konflik dan bencana di daerah situ. Bentar. Minum dulu. Jadi berdasarkan ini, kita nanti akan evaluasi negara-negara mana yang menjadi prioritas kita, yang kita usulkan kepada Presiden waktu itu, untuk supaya mendapatkan perhatian dan difokuskan di situ. Non-migasnya. Jadi parameter non-migas, kondisi non-migasnya. Migasnya tersendiri. Maaf. Kalau kita lanjutkan, benchmarking kebijakan luar negeri bidang migas. Ini Kelani itu kebijakan luar negeri bidang migas. Negara-negara lahap energi, contohnya Amerika. Sudah kita ketahui bersama lah, Timur Tengah itu adalah pom bensinnya Amerika. Maka kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah itu mengusahakan agar sumber-sumber alam Timur Tengah tidak jatuh ke tangan musuh, menjamin tersalurnya sumber alam yang penting bagi industri militer Amerika Serikat dan sekutunya, dan hal-hal yang bisa kita tulis sampai panjang lebar kenapa Amerika mempertahankan Timur Tengah sedemikian mati-matian. Salah satunya ya karena pom bensinnya ada di sana. Nah, itu jelas. Apakah ada buku putihnya di gedung putih sana? Kita nggak tahu, tapi dari gerakan mereka selama ini jelas mereka punya arah kebijakan yang membuat supaya Timur Tengah itu menjadi pom bensin mereka. Kemudian Jepang juga fokus ke kawasan Timur Tengah sejak krisis minyak 73, ini tertulis di dalam banyak paper tentang itu. Kemudian juga Jepang fokus impornya dari negara-negara pecahan Uni Soviet kawasan Asia Tengah, yaitu Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Impact itu juga sudah banyak punya bisnis di Kazakhstan. Jadi mereka lebih ke kawasan Asia Tengah di situ yang emerging new reserve oil and gas country di situ setelah pecah dari Uni Soviet. Investasinya juga cukup banyak, terutama untuk bangun jaringan pipa dari Turkmenistan menuju Samudra Hindia. Kemudian khusus untuk India misalnya, ini bukan soal migasnya, tapi mereka menggantungkan impor batu baranya dari Indonesia. Kita tahu persis itu di tahun 2012, 13, 14, 15, bahkan sampai 16 itu blooming batu bara. Perusahaan India di mana-mana, termasuk ke Cina juga sih waktu itu, tapi perusahaan India di mana-mana, bahkan pemerintah juga kerjasama G2G dengan Indonesia untuk eksplorasi batu bara ini dengan India. Kemudian ada Tata Power, perusahaan swasta India yang terus-menerus di backup sama kedutaan India di Jakarta juga. Jadi jelas itu. Jadi ada hubungan antara pemerintahan dengan industri di situ. Kemudian Cina jelas nih. Meningkatnya kebutuhan migas di Cina itu ketergantungan Cina terhadap impor migas dari Timur Tengah dan Asia Tengah serta Afrika. Ini 3 area yang di mana-mana ada Cina di sana. Banyak national flag carrier E&P companies-nya, kita tahu ada Sinop, ada PetroCina, ada Sinopec, ada CNPC, ada ZPEB, ada Sinopchem. Itu semua juga produksi oil and gas. Sansi, Sanyanchang, itu di berbagai macam di Timur Tengah, di Asia Tengah, di Afrika itu ada semua mereka. Jadi kalau ini nggak dapat, yang ini dapat. Kalau ini nggak dapat, yang ini dapat, kayak gitu. Dan itu adalah bagian dari kebijakan arah kebijakan mereka seperti itu. Membangun jalur pipa minyak dan gas regional dalam satu negara, antar negara, dan bahkan antar benua yang semuanya bermuara ke daratan Cina tempat energi migas itu mereka bawa. Trade-off blok migas dengan pembangunan infrastruktur menggunakan tenaga kerja dari Cina. Pola umum gerakan akuisisi blok migas Cina di Afrika itu seperti itu. Mereka minta blok migas, terus bangunin jalan raya, tapi pakai duit dari Cina, tenaga kerja dari Cina gitu. Di tengah-tengah gurun mereka bikin gitu. Ya hampir sama lah dengan kita di Indonesia. Mereka juga masuk kemana-mana, terus bangun ini, itu, dan sebagainya. Tapi kita ambil positifnya, ya kita harus contoh hal kayak gitu. Mereka agresif, kenapa kita tidak gitu. Terus lain-lain, Petronas dan PTTP di Indonesia, di buku itu saya bahas sedikit pada waktu itu, 2016-17, Petronas punya, kalau nggak salah 7 blok kecil di Indonesia, gitu. PTTP punya 5 blok, itu semuanya itu kalau diurut itu arahnya itu selalu ke arah, akhirnya ke arah Natuna, ke
Gulf of Thailand gitu atau masuk ke Semenanjung. Kenapa? Karena mereka mau membangun jalur di mana mereka bisa ngetap minyak, ngetap gas dari Indonesia. Bagaimana Indonesia di Malaysia dan Thailand? Nah, baru masuk lah itu kita itu kemarin itu Pertamina sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Tapi di Thailand kita nggak ada gitu ya, di Vietnam kita nggak ada. Dulu pernah ada tripartit gitu. Jadi karena apa? Karena menurut kami itu tidak ada kebijakan umum untuk coba nge-grab di sekitar regional kita. Sementara Malaysia dan Thailand dan Vietnam mereka sudah coba untuk melihat itu secara regional untuk kalau mereka dan mereka sudah kehabisan minyak, gas, hidrokarbon, ya mereka ambil dari tempat Indonesia. Gitu. Mereka bikin itu infrastruktur bisnis industrinya seperti itu. Kita bagaimana? Nah inilah buku ini yang coba untuk memberikan usulan arahan kebijakan kepada Presiden. Untuk kebijakan prioritas migas luar negeri ini kita masuk ke bab yang intinya. Ada beberapa data yang di-share juga waktu itu di DED karena publik ya, bahwa oleh perusahaan nasional di sini Pertamina itu ada 4 tahap di situ sampai 2017 kemarin itu. Tahap 1 ini ada kebanyakan eksplorasi ya, Libya, Qatar, Sudan, Irak dan tripartit Malaysia, Vietnam, Indonesia eksplorasi development produksi. Sebagian hasilnya itu ada 1 lapangan di Malaysia, kemudian yang di Indonesia itu kalau nggak salah Randu Gunting gitu. Terus akhirnya Malaysianya hengkang, Indonesia yang pegang sekarang. Ini mestinya juga ditinjau ulang. Kemudian tahap 2 Australia itu produksi PMG dengan kasus kemarin itu Ibu Karen akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan ya. Itu Australia. Kemudian tahap 3 masuk ke Aljazair, produksi Malaysia, produksi Irak, produksi gitu ya. Kemudian tahap 4 akuisisi saham MNP di lapangan migas Nigeria, Gabon, Namibia, Tanzania, Myanmar udah dilepas, terus Perancis, Italia, Kolombia dan Kanada. Nah ini mungkin nanti tahap 5 ini dengan bantuan Pak Dubes Pak Gis itu mungkin masuk ke UAE atau mungkin nanti akan ada tambahan ke Iran dan sebagainya, mungkin tahap yang lain dengan Pak John Simamora nanti yang lebih aktif di situ dan Pak Budiman Pak Rusik terutama. Jadi sebenarnya kita udah bergerak keluar ini perusahaan nasional kita. Itu belum bicara soal misalnya Medco, Bakri, kemudian ya Bakri dengan EMP-nya. Dan dulu ada perusahaannya Prabowo juga di Asia Tengah. Ya. Kemudian analisis penentuan negara prioritas itu didasarkan pada jarak paling dekat dari negara tetangga yang berbatasan langsung otomatis akan jadi prioritas. Karena jaraknya yang dekat, yang ekonomis transportnya. Jadi ini yang harus diperhatikan betul, seperti bagaimana Malaysia dan Vietnam dan Thailand membuat Indonesia menjadi daerah terdekat yang mereka bisa tap minyak dan gasnya. Kita harus juga melakukan hal seperti itu. Nanti kita tunjukkan, ternyata ada kok Papua Nugini ada, ini ada, di Celah Timur juga ada, ya. Dan kita mesti lihat ini secara lebih detail. Kemudian mempunyai potensi oversupply migas, baik untuk saat ini maupun proyeksi masa mendatang. Nah ini yang akhirnya kita coba evaluasi. Oversupply migas artinya kalau kita mengharapkan misalnya dari Thailand atau dari Vietnam ya, mereka mungkin masih oversupply tapi masa depan mungkin enggak gitu. Singapura jelas enggak lah karena enggak punya produksi migas, kilang iya. Ada atau tidaknya kegiatan operasional Pertamina maupun badan usaha swasta migas Indonesia di negara penghasil migas. Ini juga penentuan negara prioritas. Karena apa? Karena kita punya jejak di sana yang tinggal mengulang lagi jejaknya dengan lebih bagus. Kira-kira begitu. Nah ini kriteria-kriteria ini yang akhirnya membuat ini menjadi dibagi menjadi 3 kelompok daerah negara-negara prioritas. Kelompok A adalah negara produsen migas di mana Pertamina dan atau BUMN migas lainnya pernah punya hak pengelolaan pengusahaan di situ. Libya, Qatar, tadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3-nya Pertamina tadi. Libya, Qatar, Sudan, Irak, Aljazair, Nigeria, Gabon, Namibia, Tanzania, Myanmar, Amerika Serikat. Ini kenapa saya tulis ini karena termasuk di Amerika itu pada waktu itu ada Saka Energy masuk ke sana ya. Itu kan bagian dari BUMN juga walaupun sebagian sahamnya adalah swasta dan bagian dari PGN. Kemudian Italia, Kolombia, Kanada, Perancis dan Malaysia. Ini ada 16 negara di situ yang pernah ada jejak Indonesia di situ. Kemudian kalau kita lihat di sini supply dan demand di negara kelompok A ini, ya, itu kita dapatkan datanya dari
berbagai statistical review, global economy dan indeks Mundi data Desember 2013. Kalau kita lihat di situ, yang oversupply ini tadi kan saya katakan, jadi yang oversupply dulu lah kita lihat ini. Jadi termasuk Libya, Qatar, ya, Aljazair, Nigeria, Myanmar, kemudian Kanada, Malaysia. Yang lainnya itu nggak cukup. Untuk Namibia, Tanzania, ya, Tanzania nggak ada minyak, gitu. Namibia masih belum konsumsinya ada, tapi masih belum cadangan terbuka, cuma gas di situ. Masih eksplorasi minyak masih berlangsung, jadi masih jauh. Nah, kemudian kondisivitas bisnisnya ini berdasarkan 3 parameter tadi yang saya sebutkan, yang kita dapatkan input dari Kemenlu waktu itu. Ada Fragile State Index dan Country Risk Assessment, ya. Jadi ini makin tinggi, makin risky, makin fragile, makin rendah, makin nggak fragile. Sini low sama ekstrim. Ya. Kemudian dari situ kita lihat bahwa ternyata kita punya Irak, Nigeria, Kanada, Qatar, dan Aljazair, ya, yang punya low dan punya kenapa Amerika ini country risk-nya low, kemudian fragile state-nya 35 nggak masuk misalnya, ya karena mereka masih butuh banyak, karena nggak oversupply. Amerika jelas nggak oversupply di sini. Kita tahu persis nggak oversupply. Jadi yang oversupply dan memenuhi kriteria 3 parameter tadi adalah Irak, Nigeria, Kanada, Qatar, dan Aljazair. Demikian juga kalau kita lihat ini kelompok B, negara produsen migas di mana Badan Usaha Swasta Indonesia punya hak pengelolaan dan perusahaan migas negara sana, Oman, Yaman, dan Papua Nugini. Ya. Ini supply demand-nya juga yang oversupply Oman sama Yaman gitu. Papua Nugini kita nggak tahu, tanda tanya di situ. Makanya di sini kemungkinan Oman oke, Yaman oke gitu ya. Tapi kita tahu Yaman itu country risk-nya ekstrim di situ. Jadi Oman lah yang kita bunderin di sini. Ini sebagai salah satu bagian dari exercise. Kelompok C adalah negara produsen migas di mana Pertamina, BUMN maupun swasta Indonesia belum punya hak pengelolaan di sana, tapi punya cadangan migas yang jauh melampaui kebutuhan dalam negerinya. Kriterianya sebagai berikut. Negara ex-konferensi Asia Afrika. Ada Myanmar, Pakistan, Afghanistan, Turki, dan Mesir. Kemudian negara-negara Asia Tengah yang penduduknya Muslim, memanfaatkan sentimen ukhuwah Islam, seperti Kazakhstan, Turkmenistan. Negara Timur Tengah, terutama Iran, UAE, ini kebetulan ini IATMI UAE. Irak, Qatar, Arab Saudi, ini dalam urut-urutan kepentingan. Ya. Negara-negara Maghribi seperti Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, dan di Amerika Selatan, Venezuela, Argentina, dan Meksiko. Nah ini kemudian kita masukkan supply demand minyak dan gas bumi di negara kelompok ini, maka yang ketahuan oversupply ada Mesir, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Iran di situ. Di sini ada Uni Arab Emirates gitu ya, ada minyak buminya juga oversupply ya. Lebih banyak, jadi termasuk bagian yang direkomendasikan kalau untuk gas di sini. Untuk minyak kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezuela, Meksiko juga. Dari situ kita tahu bahwa setelah di kondisi bisnisnya kita bahas, keluar Kazakhstan, Iran, Uni Emirat Arab Saudi, Venezuela, dan Meksiko di situ. Setelah kita cari yang reasonable ya, nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu high. Kemudian dari situ kita lihat arah kebijakan prioritasnya adalah memprioritaskan negara-negara berikut sebagai negara tujuan ekspansi bisnis BUMN maupun badan usaha swasta yang bergerak di sektor migas. 1, negara produsen migas di mana Pertamina atau BUMN migas lainnya pernah punya hak pengelolaan perusahaan migas. Ini yang tipe A tadi adalah Irak, Nigeria, Kanada, Qatar, Aljazair. Yang tipe B adalah Oman. Yang tipe C yang tadi Kazakhstan, Iran, UAE, Arab Saudi, Venezuela, dan Meksiko. Nah ini yang penting lagi, embel-embelnya. Kehadiran negara untuk diplomasi, strategi, serta keamanan, baik personel, bisnis, dan investasi melalui perjanjian G2G selama bisnis badan usaha berlangsung itu penting. Memanfaatkan atas luar negeri menjadi agen intelijen untuk mendukung Pertamina, BUMN dengan informasi intelijen terkait bisnis Pertamina di luar negeri. Intelijen di sini ini bukan dalam artian negatif intelijen politik ya, intelijen bisnis. Pemerintah memberikan insentif untuk tidak menambah cukai impor atas produk Pertamina yang berasal dari luar negeri, entitlement.
Ini penting, sebab kalau entitlement Pertamina juga ada cukai impornya, maka neraca perdagangan luar negeri kita tetap aja akan tekor gitu, seolah-olah impor juga. Tapi kalau kita jadikan dia adalah bagian entitlement, nggak ada cukainya karena punya Pertamina, ya kita insya Allah akan mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri kita. Mengklaim cadangan dan produksi migas di luar negeri dalam cadangan energi nasional untuk mempermudah badan usaha dalam proses pinjaman dan tender lapangan migas di luar negeri. Jadi ini penting karena dan itu harus blessing dari Kementerian BUMN juga dan juga ESDM. Kebijakan trade-off melalui program investasi infrastruktur daerah perbatasan memberikan jaminan finansial sumber daya alam seperti minyak bumi atau mineral lain yang dimiliki untuk melakukan pembayaran pinjaman. Ini kita coba contoh apa yang dilakukan oleh Cina gitu. Minta blok migas kita kasih, nanti kita suruh PU BUMN-nya PU untuk bikin jalan di sana dan sebagainya. Harusnya bisa. Kemudian sekarang kita masuk ke negara tetangga dan perbatasan. Saya nggak akan bahas detail, tetapi ada data tahun 2017 ya. Ini adalah resource in place ini di daerah Andaman, Nicobar, Mergui, di Malay Peninsula Basin, kemudian di Palawan, kemudian Bonaparte Basin, di Brunei. Semuanya ada resource in place gitu ya. Jadi yang perlu kita perhitungkan bahwa di sekitar kita ada sesuatu yang bisa kita tap gitu. Tapi strategi kita untuk membuat itu semua masuk ke daerah kita itu gimana? Siapa yang memikirkan ini? Harusnya ada nih kebijakan nasional di BUMN, Kementerian Luar Negeri, dan juga ESDM untuk membahas tentang ini semua. Datanya ada semua kok. Kemudian juga kita punya prospek and lead BK Migas di perbatasan. Saya minta waktu itu dari SKK Migas. Kita punya di sini nggak masuk di SKK Migas, lucu nih, nggak masuk Natuna de Alpha yang 40 TCF itu. Di sini hanya ditulis 3,8 TCF ya dari apa yang ada dari 23 blok. Karena apa? Karena Natuna de Alpha yang dulu namanya blok Natuna de Alpha, East Natuna, itu belum jadi blok. Kalau belum jadi blok, belum ditangani oleh SKK Migas. Jadi datanya nggak dimasukkan di sini. Jadi cuma 3,8 TCF dan juga ada 993 in place untuk juta barel minyak. Itu di sekitar perbatasan kita. Ya, mulai dari di North Sumatera tadi itu di Andaman, di Laut Andaman, kemudian di Malacca Strait, kemudian di daerah Natuna ya, kemudian ini terutama Natuna banyak ya, kemudian di Ambalat, ya, Bukat, East Ambalat, Sebatik ya, di daerah utara Kalimantan itu, Simenggaris, ya, di Papua, ya, di Masela ini ada. Ya. Ini bahkan nggak ditulis di sini gitu. Sebenarnya cukup banyak ini. Masalah kita tahu ada 14 TCF atau 10 sampai 14 TCF di situ. Ini minimum yang ada di data di SKK Migas. Artinya apa? Ya banyak yang bisa kita berbuat di sana kok, terutama di perbatasan itu. Tapi sampai saat ini belum ada arahan khusus baik dari Kementerian Energi Sumber Daya maupun Menteri Koordinator Bidang Energi, apalagi dari Presiden, untuk memprioritaskan akuisisi data survei umum daerah perbatasan negara dalam rangka menginventarisasi potensi sumber daya alam khususnya migas. Ini penting karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan saya dengar juga ada program komitmen kerja pasti bukan di daerah blok-blok migas kita, tetapi itu duitnya pemerintah yang dititipkan ke perusahaan minyak, itu mestinya bisa juga untuk survei-survei daerah perbatasan. Belum ada program khusus eksplorasi yang diprioritaskan oleh negara baik dalam bentuk perintah khusus maupun rencana jangka pendek menengah untuk daerah-daerah perbatasan. Belum ada. Jadi ini penting, di dalam buku putih itu disebutkan perlu sekali untuk ini akan membuat bargaining kita akan meningkat di perbatasan itu. Nah, arah kebijakannya seperti apa? Satu, melakukan perusahaan migas dari negara tetangga yang diprioritaskan bagi negara dengan suplai energi lebih besar dibandingkan kebutuhan domestiknya pada saat ini maupun proyeksi depan. Ya. Melakukan perusahaan migas di daerah perbatasan wilayah Indonesia, kita sendiri, di perbatasan kita sendiri. Apa itu ya? Survei-survei seismik di daerah situlah. Memprioritaskan atau membuat peraturan khusus pengusahaan energi di daerah perbatasan di mana keekonomian tidak menjadi prioritas utama. Jadi ini penting, makanya dulu itu sempat keluar kabar bahwa, ya bukan kabar ya, memang gitu. Natuna itu bahkan pemerintah nggak dapat bagi hasil gitu. Itu bisa sampai kayak gitu, asalkan di perbatasan itu ada Big Brother di sana yang ya kita tahu sekarang lagi tegang Laut Cina Selatan gitu ya.
mestinya juga kita juga ikut prihatin dengan tidak adanya kegiatan di situ. Kalau memang dulu pernah Pak Jokowi juga sempat sama menteri-menterinya, sama jenderal, sama Panglima TNI juga datang ke situ. Tapi ya sekarang lagi panas, nggak tahu gimana ini. Memasukkan data cadangan pengusahaan migas BUMN di negara tetangga, kalau kita punya entitlement, itu sebagai cadangan nasional juga, seperti yang dilakukan oleh negara lain. Mengutamakan maksimalkan kerjasama energi bilateral daripada multilateral, perundingan perbatasan. Ya. Nah, yang terakhir adalah inkorporasi di bidang migas. Saya di sini coba lihat ada beberapa hal yang penting kita lakukan, yaitu membuat Pertamina itu bisa, dan juga misalnya PGN atau perusahaan-perusahaan BUMN yang lain bergerak di bidang energi gitu, itu bekerja sama dengan BUMN yang lain di luar negeri. Dan waktu itu kita juga mengundang di DEN, mengundang dari Kementerian BUMN. Nah, mereka pada prinsipnya juga setuju banget itu. Cuman ya di atas kertas saja seringkali, karena ego sektoral itu masih ada. Kok di luar negeri, di dalam negeri aja berantem satu dengan yang lain. Tapi ya ini harus ada kepemimpinan yang kuat, yang kerjasama yang kuat ya, di BUMN, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan juga di Kementerian Luar Negeri, untuk supaya kita bisa mengandalkan potensi Indonesia inkorporasi di negara produsen migas. Ini kan seperti saya tulis ini, kita tulis bersama-sama di DEN, di Myanmar, Papua Nugini, Timor Leste. Itu yang non migasnya itu sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal di situ. Dan kita bisa kantong kiri ke kantong kanan di situ sebenarnya. Artinya kalau kita mau blok migas di sana, mungkin kita bisa bangun infrastruktur di Timor Leste gitu, Adikarya. Duitnya dari mana? Ya duit Pertamina kasih ke Adikarya misalnya kayak gini. Jadi kantong kiri kantong kanan situ. Sama dengan Cina itu di mana-mana kayak gitu kan. Di satu perusahaan ke perusahaan lain, orang-orang yang sendirian kerja dan sebagainya. Ini ada list yang sempat jadi contoh aja, contoh list aja. Ini bisa listnya bisa panjang nih kalau kita bikin ke semua list perusahaan yang tadi kita sebutkan tadi itu untuk inkorporasi, untuk prioritas negara-negara tadi itu, termasuk di UAE kalau ada perusahaan Indonesia di situ. Kemudian ini ada kebijakan inkorporasi juga, ekspansi BUMN, jelas ini datanya kita dapatkan dari Kementerian BUMN dan juga dari Pertamina. Ini ekspansinya ke Qatar, waktu itu Sudan, Irak, Namibia, Tanzania, Italia lewat MNP. Kemudian Wijaya Karya, ini ada Timor Leste, Aljazair, Brunei Darussalam, Myanmar, UAE, Saudi Arabia, Adikarya, Surveyor Indonesia, PAL, Semen Indonesia, Bio Farma, Inka, dan sebagainya. Nah ini sebenarnya dengan banyaknya BUMN di luar negeri ini harusnya bisa dijalin kerjasama dengan menggunakan pola seperti halnya Cina melakukannya di Afrika. Nah, arah kebijakannya seperti apa? Memprioritaskan fungsi BUMN ini incorporated, Indonesia incorporated ya, sebagai agen pembangunan lebih dari sekedar penghasil keuntungan bagi negara dalam implementasi inkorporasi Indonesia di bidang energi, khususnya migas. Jadi, memanfaatkan seoptimal mungkin produk dalam negeri ya, untuk dipakai di luar negeri. Kalau Cina bisa mendatangkan buruh-buruhnya ke mana, ke pabrik-pabrik nikel di Sulawesi, kenapa kita nggak datengin buruh-buruh kita ke luar gitu ya, untuk investasi di sana, mengembangkan investasi pengusahaan sumber daya energi, khususnya migas di luar negeri, atau memfasilitasi akses kerjasama dengan negara lain untuk pengembangan industri berbasis migas atau petrokimia. Penguatan pasokan migas dalam negeri melalui strategi penguasaan beberapa lapangan migas luar negeri dengan keterlibatan sektor terkait lainnya, dan sekaligus mengikut sertakan tenaga kerja Indonesia. Pemilikan lapangan migas luar negeri dengan dukungan resmi dan strategis melalui peran pemerintah dunia bisnis. Bisa ekspor migas langsung dari luar negeri ke negara lain, bisa gitu ya. Menetapkan regulasi yang jelas sehingga pemerintah tidak menghambat proses bisnis to bisnis gitu. Pengusahaan badan usaha untuk mendapat blok migas dilakukan tanpa ada kepentingan partai politik. Ini saya tulis apa adanya dari FGD yang kita bikin pada waktu itu, karena ada pengalaman begitu politik masuk gitu, udah amburadul. Melibatkan badan intelijen negara dalam penguasaan energi negara lain, khususnya negara tetangga. Entry point penguasaan energi melalui strategi non-bisnis seperti kerjasama militer dan budaya itu jadi penting. Ini saya dapat dari Kemenlu, saya dapat dari Kemenhankam, mesti dituliskan juga karena aspirasi dari kementerian-kementerian tersebut. Kemudian
memastikan kehadiran negara melalui peran serta Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pengamanan aset investasi bidang migas di luar negeri, dari pembangunan infrastruktur hingga operasional serta pengamanan jalur transport dan lapangan produksi sampai ke Indonesia. Ini penting nih, melibatkan Kemenhan dan TNI. Oke, rekomendasinya sebenarnya udah jelas tadi itu, cuman di sini hanya menyimpulkan ulang. Tapi rekomendasi itu harusnya lebih praktis gitu ya waktu itu. Apa rekomendasi utamanya? Segera membuka pembicaraan penjajakan dengan Timor Leste, Papua Nugini, dan Vietnam untuk G2G Cooperation B2B dikaitkan dengan penguasaan lapangan gas di ketiga negara tersebut sekitar perbatasan. Karena ini yang keluar dari screening kita. Pengaktifan kerjasama pengusahaan migas G2G di perbatasan terutama dengan Timor Leste, Papua Nugini, dan Vietnam. Pengaktifan kerjasama business to business, ya, terutama di Vietnam, Malaysia, Thailand, melalui BUMN migas. Pengaktifan kerjasama G2G maupun G2B, business to government, dengan negara prioritas setiap kawasan. Ya, tadi udah di list, Qatar, UAE, Aljazair, Kolombia, Kanada, Meksiko, dan Kazakhstan. Mendukung ekspansi operasional perusahaan migas nasional ke negara-negara berikut: Irak, Nigeria, Kanada, Qatar, Aljazair, Oman, Kazakhstan, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Venezuela, dan Meksiko. Kemudian penugasan khusus pada Dutaan Besar Indonesia negara penghasil migas yang menjadi sasaran buku putih untuk secara berkala melaporkan perkembangan opportunity pengusahaan migas, farm in, farm out, discovery, bid round di negara yang bersangkutan ke Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian SDM. Jadi nggak tahu nih, mungkin Pak Jokowi sudah menugaskan Pak Bagis sehingga sangat aktif di sananya. Menugaskan kepada Kementerian BUMN melalui Kepres untuk menugaskan BUMN-nya melakukan sinergi Indonesia Incorporated demi kepentingan strategis pengusahaan migas dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri. Saya pikir itu presentasi saya. Ini berapa slide itu? Di 40-an, 5 slide lah. 41. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali Pak Mas Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima